Ada seorang pemuda yang sedang pergi mencari nafkah. Berjalan tanpa arah, mencari apa saja yang bisa diambil untuk bisa dibawa pulang. Pemuda itu menyusuri jalan, sampai akhirnya dia masuk ke dalam hutan. Dia berada pada sebuah jalan lurus panjang, menuju suatu tempat. Di ujung jalan, keadaan menjadi gelap, karena banyak pohon-pohon yang sangat tinggi. Tibalah pemuda ini tepat 5 meter di depan sebuah gua yang sangat gelap gulita. Sejenak pemuda ini terdiam dan berpikir, apakah dia akan terus maju atau dia akan berbalik arah untuk kembali pulang. Karena hanya itu jalan yang harus ditempuh apabila ia ingin melanjutkan perjalanan. Bagaimana? Maju atau berbalik arah untuk kembali pulang? Tiba-tiba muncullah dua sosok di sisi kanan dan kiri goa tersebut. Makhluk itu sama persis, baik rupa dan juga bentuknya. Kemudian salah satu sosok itu berkata, "Jangan maju ke depan. Di jalan itu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak akan bisa melihat apa-apa. Semuanya gelap. Di depan hanya ada jurang maut yang sangat dalam, yang terdapat banyak buaya buas di bawahnya. Kamu akan jatuh ke jurang dan akan mati dimakan buaya-buaya yang sangat buas itu." Pemuda itu kaget. Dia menjadi takut untuk terus melangkah ke depan. Dia ingin menyudahi langkahnya dan berniat untuk kembali pulang. Tapi salah satu sosok yang lain berkata, "Majulah. Di depan memang sangat gelap, tetapi ada jalan terang dan benderang setelahnya, di mana terdapat bongkah-bongkahan emas untuk kamu bisa bawa pulang." Pemuda itu menjadi semakin bingung. Yang mana yang harus ia percaya? Bagaimana? Kita terkadang bingung dengan keadaan seperti ini. Bagaikan dua sisi mata uang logam, ketika diputar, kita tidak akan tahu sisi mana yang akan muncul. Lalu bagaimana kita akhirnya tahu apakah di dalam gua itu memang ada jurang maut dengan buaya-buaya sangat buas, atau banyak bongkah-bongkahan emas? Ya, maju saja, maju terus. Kalau kita hanya percaya dengan ucapan orang lain, bagaimana bisa kita tahu tanpa menjalaninya? Siapa yang akan menjamin di depan sana ada jurang maut atau banyak bongkahan emas? Jadi sekali lagi, maju saja agar kamu tahu apa yang sebenarnya ada di jalan itu. Bagaimana jika benar ternyata di dalamnya ada jurang maut dan kita jatuh ke dalamnya? Ya, kita bertahan sekuat tenaga untuk bisa merangkak naik. Terus mencarikan jalan keluar untuk bisa keluar dari jurang tersebut. Bukankah kita pernah mengalami hal-hal sulit, namun kita masih bisa bertahan seperti sekarang? Bagaimana jika memang ternyata di dalamnya terdapat bongkah-bongkahan emas? Itu artinya kamu telah berani mengambil resiko dan telah berhasil untuk mengambil sebuah keputusan besar. Dalam menentukan sebuah pilihan, kita harus yakin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan untuk besok, 1 menit ke depan pun kita tidak akan tahu. Jadi tetap maju dan bergerak, apapun resikonya. Intinya, yakinkan hati. Tetap maju, tetap ikhtiar, dan jangan lupa berdoa. Kamu tahu bahwa garis finish itu adanya di depan. Untuk mencapai finish, kamu harus maju. Kalau kamu mundur, itu artinya kamu tidak akan pernah menyelesaikannya. Jadi, kamu mau masuk ke jurang maut atau mendapatkan bongkahan emas, itu tergantung kamu. Terima kasih.